Simak hingga selesai. Video ini untuk panjenengan yang lahir di bawah naungan Weton Pahing, atau untuk yang ingin memahami keluarga yang berweton ini. Apakah Anda terlahir dengan Weton Pahing? Merasa sudah bekerja sepenuh hati, namun rezeki terasa sulit diraih, seolah selalu ada saja halangannya? Boleh jadi, tanpa kita sadari, ada sebuah tantangan hidup yang unik untuk setiap weton. Sebuah pantangan yang jika kurang diperhatikan, berpotensi menghambat datangnya kebaikan. Menurut Primbon Jawa, khusus untuk Anda yang lahir di pasaran Pahing, baik itu Senin, Selasa, hingga Minggu, ada satu kebiasaan yang mungkin dianggap ringan, namun menurut para leluhur, justru bisa menjadi penghambat kelancaran rezeki. Di sini, kita akan mengupas lebih dalam apa saja pantangan itu, satu persatu, berdasarkan ilmu titen para leluhur Jawa. 1. Energi besar, tantangan besar, Weton Pahing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk kita semua dimanapun berada. Semoga Gusti Allah senantiasa melimpahkan berkah kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang lapang untuk kita semua. Banyak sekali yang bertanya, "Mbah, mengapa hidup terasa penuh tantangan? Usaha sudah maksimal, doa tidak pernah terputus, namun hasilnya terasa belum sepadan." Seringkali, jawabannya bukan pada kurangnya usaha, melainkan ada energi positif yang mungkin tanpa sengaja terhalang oleh diri kita sendiri. Dalam kitab Primbon Jawa, setiap weton membawa energinya masing-masing. Dan di antara semuanya, Pahing memiliki posisi yang sangat istimewa. Pahing dengan Neptu 9 adalah pemegang segel cakra jantung langit. Energinya diibaratkan seperti api. Api bisa menjadi penerang, penghangat, dan sumber kehidupan. Namun jika kurang bijak dalam mengelolanya, api yang sama bisa berubah menjadi energi yang kurang terkendali dan menghanguskan hal-hal baik yang kita miliki. Begitulah gambaran energi Weton Pahing. Sebuah kekuatan besar yang bisa membawa kemakmuran dan kemuliaan, namun juga menyimpan potensi tantangan yang besar. Kekuatan ini laksana pedang bermata dua, bisa menjadi jalan menuju puncak kesuksesan, atau sebaliknya, membawa ke arah yang kurang baik. Banyak pemilik Weton Pahing yang mungkin belum menyadari adanya tantangan hidup yang perlu diwaspadai. Tantangan ini bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam diri sendiri. Semakin besar energi seseorang, semakin besar pula tanggung jawab spiritualnya. Ketika batin sudah kurang seimbang, energi Pahing yang besar itu bisa berbalik arah, membuat ego lebih mudah terpancing, emosi menjadi kurang stabil, hingga hidup terasa lebih berat, dan rezeki pun menjadi kurang lancar. Mari kita bedah satu persatu 3 pantangan utama yang menjadi induk dari berbagai tantangan bagi Weton Pahing. 2. 3 pantangan utama
Weton Pahing. Sebelum kita membahas tantangan spesifik untuk tiap hari lahir Pahing, kita perlu memahami terlebih dahulu 3 pantangan induk yang berlaku untuk semua weton Pahing. Inilah akar persoalan yang seringkali kurang disadari. Pantangan pertama, hati yang iri dan pikiran berprasangka. Pantangan yang paling utama bagi weton Pahing adalah membiarkan perasaan iri dan dengki bersemayam di dalam hati. Orang Pahing memiliki potensi wibawa dan kepemimpinan yang alami. Mereka mudah menjadi pusat perhatian dan dikagumi. Namun, disinilah tantangannya. Saat melihat orang lain lebih berhasil, lebih bahagia, atau lebih dihargai, benih-benih iri terkadang mudah untuk tumbuh. Menurut para sesepuh, iri dan dengki laksana awan yang dapat menutupi cahaya batin seorang Pahing. Energi api yang seharusnya menjadi semangat berkarya justru dapat menghabiskan energi positif dari dalam diri. Setiap kali Anda membiarkan rasa iri muncul, Anda seolah sedang menutup satu pintu rezeki. Setiap kali Anda merendahkan pencapaian orang lain dalam hati, Anda turut membangun dinding yang menghalangi datangnya anugerah. Jadi, pantangan sikap yang utama adalah mari kita hindari sikap meninggikan diri dan merendahkan orang lain. Karena sikap inilah yang diyakini dapat menghambat kelancaran rezeki. Pantangan kedua, ucapan yang menjadi api. Ucapan orang Pahing diyakini memiliki bobot spiritual yang lebih besar. Apa yang mereka katakan, terlebih saat emosi sedang kurang stabil, bisa lebih mudah menjadi kenyataan. Inilah yang disebut idhu geni atau ludah api. Sayangnya, banyak yang belum menyadari kekuatan ini dan menggunakannya dengan kurang bijak. Berucap yang kurang baik, mengeluh berlebihan, membicarakan keburukan orang lain, atau menyakiti hati sesama adalah pantangan penting kedua. Ucapan yang kurang terjaga bisa menjadi bumerang, seolah menjadi doa yang kurang baik bagi diri sendiri. Ketika ada orang yang terluka hatinya karena ucapan Anda, energi negatifnya dapat berbalik dan menjadi penghalang bagi keberuntungan Anda. Ingat pitutur leluhur, ajining diri sokolati. Kehormatan diri itu datangnya dari ucapan. Bagi weton Pahing, kehormatan dan rezeki sangat erat kaitannya dengan cara mereka menjaga tutur kata. Pantangan ketiga, tergoda pada perbuatan yang kurang baik. Inilah pantangan yang perlu diwaspadai karena dapat berisiko menjauhkan seseorang dari kelancaran rezeki. Perbuatan kurang baik di sini bukan hanya dalam konteks agama, tapi juga mencakup berjudi, mabuk-mabukan, berzina, atau mencari nafkah melalui jalan yang tidak halal. Weton Pahing, apalagi Sabtu Pahing yang Neptunya tertinggi, sering disebut basangan rejeki atau mudah mendapatkan rezeki. Namun, keberkahan dari rezeki tersebut akan sulit dirasakan jika digunakan untuk hal-hal yang kurang baik. Ilmu Titan Jawa menyebut,
perbuatan maksiat akan membuat energi spiritual weton ini meredup. Energi api yang tadinya terang akan berkurang cahayanya, digantikan oleh energi negatif. Akibatnya, keadaan hidup bisa menurun. Rezeki yang tadinya mengalir menjadi kurang lancar, dan tantangan hidup terasa datang silih berganti. Jalan pintas seperti berjudi sangat tidak selaras dengan energi pahing dan dampaknya bisa sangat besar. Para sedulur, dari 3 pantangan utama tadi, mana di antara ketiganya yang mungkin paling terasa relevan dengan pengalaman Anda atau pengamatan di sekitar? Silakan tulis weton lengkap dan pengalaman Anda di kolom komentar. Kita bisa saling berbagi sebagai pengingat untuk sesama pemilik weton pahing. 3. Beda hari pahing, beda tantangan hidup. Sekarang, mari kita gali lebih dalam. Meskipun 3 pantangan tadi berlaku umum, setiap hari kelahiran pahing memiliki tantangan yang lebih khas sesuai dengan karakter energi hari tersebut. Senin Pahing, Neptu 13. Orang Senin Pahing adalah perpaduan antara sifat tegas dan teduh. Mereka sering menjadi penengah yang baik. Namun, tantangan mereka adalah sifatnya yang cenderung pendiam dan pemalu, yang membuat mereka suka menyimpan perasaan. Jika disakiti, mereka mungkin diam, namun hatinya menyimpan perasaan tidak nyaman. Pantangan utamanya, menyimpan sakit hati. Rasa sakit hati yang tidak diikhlaskan akan menjadi energi negatif yang menghambat rezeki. Apabila Anda Senin Pahing, belajarlah untuk lebih mudah ikhlas. Pintu rezeki Anda akan lebih terbuka saat hati Anda sudah terasa lapang. Selasa Pahing, Neptu 12. Selasa Pahing ini merupakan pertemuan 2 energi api. Alhasil, mereka adalah pribadi yang sangat bersemangat, pemberani, namun juga cenderung mudah terpancing emosinya. Tantangan hidup mereka adalah emosi yang meluap. Ketika marah, dampaknya bisa sangat terasa, bukan hanya untuk orang lain, tapi terutama untuk diri sendiri. Saat emosi memuncak, kata-kata yang kurang baik bisa mudah terucap, mengaktifkan pantangan lidah api. Jika Anda Selasa Pahing, kunci rezeki Anda adalah kesabaran. Kendalikan emosi Anda sebelum ia menghambat potensi rezeki Anda. Rabu Pahing, Neptu 16. Rabu Pahing adalah sosok yang tenang, berwibawa, dan disukai banyak orang. Potensinya menjadi pemimpin yang bijaksana sangat besar. Tantangannya, rasa bangga diri yang berlebih. Karena sering dipuji dan dihormati, mereka cenderung memiliki rasa percaya diri tinggi yang jika tidak diimbangi, bisa mengarah pada perasaan lebih unggul. Mungkin tidak ditunjukkan secara langsung, namun di dalam hati ada benih kebanggaan diri. Pantangan ini membuat mereka terkadang sulit menerima nasihat. Apabila Anda Rabu Pahing, latihlah kerendahan hati. Ingat, padi yang berisi itu akan semakin merunduk. Kamis Pahing, Neptu 17.
Kamis Pahing memiliki intuisi yang tajam dan kecerdasan spiritual yang tinggi. Mereka adalah para pencari kebenaran. Tantangan terbesar mereka adalah kurang seimbang antara spiritualitas dan usaha duniawi. Karena begitu fokus pada hal spiritual atau pemikiran besar, mereka terkadang kurang memberi perhatian pada tanggung jawab kecil sehari-hari. Mereka mungkin merasa kerja keras kurang penting karena yakin rezeki akan datang. Pola pikir seperti ini perlu diwaspadai. Jika Anda Kamis Pahing, seimbangkan spiritualitas dengan ikhtiar yang nyata. Rezeki gaib memang ada, tapi ia akan turun kepada mereka yang senantiasa berusaha. Jumat Pahing, Neptu 15. Jumat Pahing adalah weton yang penuh berkah. Mereka sosok yang murah hati dan disukai oleh lingkungannya. Tantangan mereka adalah sifat baik hati yang cenderung berlebihan. Sifat baik hati mereka terkadang dimanfaatkan oleh pihak lain. Mereka sulit mengatakan tidak dan akhirnya mengorbankan kepentingan diri sendiri. Pantangan ini membuat rezeki mereka seolah mengalir keluar untuk hal-hal yang kurang perlu. Jika Anda Jumaat Pahing, belajarlah untuk lebih tegas. Menolong itu mulia, namun melindungi diri sendiri juga merupakan sebuah keharusan. Sabtu Pahing, Neptu 18. Inilah weton dengan Neptu tertinggi, puncaknya energi. Potensi kemakmurannya luar biasa. Namun tantangannya pun sepadan. Tantangan utama Sabtu Pahing adalah godaan kesenangan duniawi. Karena rezekinya seringkali datang dengan mudah, mereka sangat rentan tergoda pada kesenangan sesaat seperti berjudi atau berfoya-foya. Satu langkah saja masuk ke lingkaran tersebut, seluruh potensi baiknya bisa meredup dengan cepat. Jika Anda Sabtu Pahing, pagarilah diri dengan keimanan yang kuat. Kemakmuran besar menanti Anda selama Anda mampu menaklukkan godaan terbesar. Minggu Pahing, Neptu 14. Minggu Pahing memiliki wibawa yang kuat dan karisma seorang pemimpin. Mereka suka berada di depan dan didengarkan. Tantangan mereka, kecenderungan ego dan gengsi yang tinggi. Mereka cenderung ingin selalu terlihat benar atau berhasil. Gengsi ini seringkali membuat mereka mengambil keputusan yang kurang bijaksana hanya untuk menjaga citra diri. Mereka juga bisa menjadi sangat teguh pada pendiriannya. Apabila Anda Minggu Pahing, cobalah untuk lebih fleksibel. Menerima bahwa Anda tidak selalu benar adalah kunci pembuka pintu kebijaksanaan dan pada akhirnya rezeki yang lebih besar. 4. Solusi universal and kesimpulan. Para sedulur, setelah mengetahui semua tantangan dan pantangan tersebut, lalu apa solusinya? Primbon Jawa tidak hanya memberi peringatan, tapi juga tuntunan.
Kunci untuk membantu melancarkan kembali rezeki bagi weton pahing ada 3. Pertama, jaga kebersihan hati. Latih diri untuk selalu berpikir positif, memperbanyak rasa syukur dan menjauhkan iri hati. Belajar memaafkan orang yang mungkin pernah menyakiti, karena menyimpan perasaan tidak baik hanya akan menjadi beban yang memperlambat langkah kita. Kedua, bersedekah di hari kelahiran. Sedekah adalah cara yang sangat baik untuk membersihkan energi negatif dan menjauhkan dari hal-hal yang kurang baik. Khusus untuk weton pahing, bersedekah di pasaran pahing diyakini dapat membantu membuka jalan rezeki yang terhambat dan melapangkan segala urusan. Ketiga, jaga hubungan baik dengan orang tua, terutama ibu. Bagi orang Jawa, restu ibu adalah segalanya. Apabila ada selisih paham atau perasaan yang belum terselesaikan dengan ibunda, hal itu diyakini bisa menjadi salah satu penghambat rezeki yang cukup besar. Mohon maaf, perbaiki hubungan, dan mintalah doanya. Ingatlah para sedulur, weton pahing dianugerahi energi yang besar. Perjalanan hidup Anda mungkin diwarnai berbagai tantangan. Namun itu adalah proses untuk membentuk Anda menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Pantangan ini bukanlah sebuah takdir buruk, melainkan sebuah panduan luhur dari para leluhur, agar energi besar yang Anda miliki dapat termanfaatkan ke arah yang positif. Semoga ulasan ini bisa menjadi pengingat dan pencerahan untuk kita semua, khususnya para pemilik weton pahing. Semoga kita dapat lebih bijak dalam bersikap, agar pintu rezeki senantiasa terbuka lebar bagi kita. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Apabila Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol subscribe dan bagikan ke kerabat Anda yang juga lahir di weton pahing. Semoga lisan kita dipenuhi doa yang baik, hati kita dipenuhi rasa syukur, dan langkah kita dipenuhi keberkahan. Bersama Kilondo Permadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.